Halo, apa kabar Wangkito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Riri Komaraini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 19 September 2022. Sajian utama hari ini antara lain, viral, kepala sekolah tampar siswa satu kelas. Ratusan kader Partai Golkar demo DPRD Ogan Ilir. Dan jangan lewatkan Karnaval Budaya Pelajar Lestarikan Adat Leluhur. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Seorang kepala sekolah di Ogan Ilir menampar siswa satu kelas. Diduga siswa ketahuan merokok tapi tidak mau mengakui. Aksi sang kepala sekolah ini viral di media sosial. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir ini viral setelah videonya menampar siswa satu kelas beredar luas di media sosial. Dalam video terlihat siswa duduk berjongkok berkumpul di lapangan, lalu ditampar satu persatu oleh guru yang diketahui sebagai kepala sekolah. Para siswa yang ditampar merupakan siswa kelas 11 IPS. Salah satu keluarga korban menyatakan adiknya ikut ditampar gara-gara ada siswa yang merokok di dalam kelas tetapi tidak ada yang mau mengaku. Akhirnya kepala sekolah menghukum dengan menampar seluruh siswa yang ada di dalam satu kelas tersebut. Budak ngerokok di kelas itu. Pelaku kesalahan lah. Ya terus? Yang ngelaku kesalahan, yo nindak lah kan. Yo cara dia nampar itu. Iya, ya menampar yang tidak bersalah Yo, maksudnya yang tindak yang bersalah baik. Kepala sekolah pun mengaku menampar siswanya semata-mata untuk mendidik, tidak ada niat lain agar siswanya lebih disiplin. Dirinya mendapat laporan jika ada siswa yang merokok, setelah ditanya para siswa tidak ada yang mau mengaku. Bahkan akibat kenakalan siswa ini ada salah satu guru yang berhenti mengajar karena tidak tahan atas kenakalan siswa. Siswa kadang makan di kelas, sampahnya berantakan kemudian menendang-nendang meja. Siswa di situ katanya nakal-nakalnya Bu, aku katanya ngajar, tidak diperhatikannya, Bu suruh nulis budak tuh, padahal tadi kulihat Bu merokok budak tuh, kutanya udah katanya enggak ngaku, sudah ngerokok, terus aku lihat di kelasnya tuh Pak, boleh kamu lihat ini sampahnya minta ampun, seperti pasar. Aksi kepala sekolah yang menghukum siswa dengan menamparnya ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Buntut dualisme kepengurusan ratusan kader Partai Golkar menyerbu kantor DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Masa menyatakan mendukung Soeharto Hasyim sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Ogan Ilir. Ratusan kader Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir menyerbu kantor DPRD Ogan Ilir yang berada di Tanjung Sedai, Indralaya. Masa menyatakan mendukung Soeharto Hasyim yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang juga menjabat Ketua DPRD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir. Dualisme kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir antara Soeharto Hasyim dan Endang Ishak memantik dukungan massa yang berpihak pada Soeharto Hasyim. Massa dengan tegas menolak kepemimpinan Endang Ishak sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir. Kedatangan massa ini bertepatan dengan rapat paripurna yang sedang berlangsung sehingga sedikit mengganggu lajunya paripurna. Massa kemudian disambut langsung oleh Soeharto beserta 6 anggota DPRD Ogan Ilir. Di hadapan massa, Soeharto dan rekannya dari fraksi Golkar mengaku jika kepengurusannya yang sah. Massa diminta untuk tetap tenang, solid dan kondusif karena persoalan internal partai. Ada pertanyaan dari salah satu media yang menanyakan masalah PAG. Beliau mengatakan itu adalah urusan DPP. Tapi sebenarnya begitu kami menerima surat atas usul Pak Endang itu membuktikan bahwa menurut saya pribadi dan juga teman-teman Pak Endang itu orang yang munafik. Hingga saat ini, dualisme kepengurusan DPD Partai Golkar Ogan Ilir terus berlangsung. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Prabu Bulih melakukan pendataan ribuan driver ojek pangkalan dan ojek online untuk diajukan ke pemerintah sebagai penerima bantuan langsung tunai. Pendataan dilakukan terkait bantuan sosial dampak kenaikan harga BBM.
Driver ojek pangkalan dan driver ojek online wilayah Kota Prabu Mulih ramai mendatangi kantor Dinas Perhubungan di Eks-Terminal Jalan Lingkar, Kecamatan Prabu Mulih Selatan, mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Evrianto salah satunya, driver ojek online yang biasa mangkal di Patung Kuda ke Jenderal Sudirman ini mengaku mengetahui informasi pendataan ojek melalui media sosial dan berharap dapat menerima bantuan tersebut di tengah menurunnya pendapatan sebagai driver ojek online. Bantuan dari pemerintah, BLT. Infonya dapat dari mana? Info dari grup. Dari grup ya? Dapat bantuan berapa banyak itu? Kabarnya? Oh, 1.000 ini bukan 1.000 limit di sini. Kalau kuotanya kurang tahu, kalau bantuannya belum tahu. belum tahu berapa. Bawa apa ke sini? Kakak, KTP, SIM-C. Pemerintah Kota Prabu Mulih melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial saat ini tengah mendata warga untuk diberikan bantuan langsung tunai. Bagi yang telah terdata mendapatkan bantuan pemerintah melalui program PKH dipastikan tidak akan menerima bantuan tersebut. Bantuan yang diberikan merupakan dana transfer umum pemerintah pusat yang nantinya sebesar 2% disiapkan untuk diberikan kepada driver ojek dan supir angkot. Dari Prabu Mulih, Berry Beriba, iNews melaporkan. Momen peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2022, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membagikan kartu elektronik LRT khusus untuk penyandang disabilitas. Budi Karya menyebutkan penyandang disabilitas pun harus mendapatkan perhatian yang sama dalam menikmati pelayanan. Tahun 2022 ini peringatan Hari Perhubungan Nasional diperingati Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi di Palembang. Didampingi Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, Budi Karya Sumadi nampak mengenakan pakaian adat khas Sumatera Selatan berwarna hijau toska lengkap dengan tanjaknya. Momen peringatan Hari Perhubungan Nasional kali ini, Budi Karya Sumadi membagikan kartu elektronik LRT khusus penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas menurutnya wajib mendapatkan perhatian yang sama dalam hal menikmati pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Sejumlah penyandang disabilitas diberikan kartu elektronik LRT, kini semakin dilirik sebagai moda transportasi yang dapat diandalkan. Sejak terintegrasi dengan angkot feeder dan bus, LRT Sumsel kini mampu mengangkut sebanyak 8 hingga 13.000 penumpang dalam sehari. Yang kita harus care, dengan keterbatasan mereka, pasti kita harus memberikan perhatian lebih. Beruntung kita tidak mengalami sedemikian, tapi mereka itu mempunyai hak yang sama. Mereka yang disabilitas dalam bicara, ya, kaki dan sebagainya, kita harus memperhatikan. Oleh karenanya, secara khusus Gubernur melakukan itu agar mereka punya kesempatan yang sama untuk menggunakan alat. Momen terbaik bagi kita, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk menyampaikan dan menunjukkan komitmen kita terhadap aksi dalam pelayanan transportasi ini. Nah, apa kaitannya dengan para pejabat ini, Bapak Menteri? Agar mereka tahu juga apa yang harus di-trigger, apa juga yang harus kita tambahkan untuk layanan-layanan masyarakat. Tidak hanya menyerahkan kartu elektronik LRT saja, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Herman Deru, Ketua DPRD Sumsel dan Wali Kota Palembang mengajak para penyandang disabilitas untuk menjajal kereta LRT dari stasiun Jembatan Ampera menuju stasiun Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Warga Kota Pagar-Alam manfaatkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL gratis dari pemerintah melalui PPN untuk memiliki sertifikat tanah. Program ini diharapkan mampu membantu warga dalam mendapatkan sertifikat tanah secara cuma-cuma. Program Nawacita pemerintah pusat memberikan pelayanan gratis dalam membuat sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang berlaku hingga tahun 2022. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan atas kepemilikan bidang tanah dan meminimalisir sengketa yang biasa terjadi akibat tidak ada legalitas berupa sertifikat. Selain melalui kelurahan, warga juga dapat mendatangi langsung loket yang disediakan di kantor Badan Pertanahan Nasional di Komplek Gunung Gare, Pagar-Alam. Aan, salah satu warga Kota Pagar-Alam, menyambut baik program PTSL karena dilaksanakan secara gratis, namun terkadang masih ada kendala. Warga enggan menggunakan program PTSL dengan alasan apabila tanah sudah tersertifikat akan dikenakan pajak. Dengan adanya pelayanan PTSL di BPN Kota Pagar-Alam,
Alam, kami masyarakat Pagar Alam merasa cukup puas dengan pelayanannya, dengan kecepatan proses sertifikatnya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masyarakat merasa puas. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam, Ayanto Hakim Basri, menyatakan sesuai target nasional tahun 2024 semua bidang tanah di Kota Pagar Alam sudah terpetakan. Untuk itu, PTSN dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Warga di Bintan segera mendaftarkan bidang tanahnya karena program ini tidak dipungut biaya alias gratis. Target kita untuk PPT itu 1.934 bidang, sedangkan target untuk SHT 2.300 bidang, dan untuk target keempat kita 600 bidang. Untuk saat ini capaian PPT kita 1.578 bidang atau 81%, sedangkan SHT kita 1.088 atau kurang lebih 50%. Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, diharapkan dapat mempermudah warga untuk memiliki sertifikat tanah dan menghindari sengketa lahan. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews. Berita selanjutnya, Karnaval Budaya Pelajar Lestarikan Adat Leluhur. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Sempat buron selama 4 hari, pelaku penusukan di Taman Adipura yang menyebabkan 1 korban meninggal dan 1 lagi kritis diamankan tim Raja Wali Polres Muara Enim. Pelaku ditangkap di rumah pamannya di Palembang. Penangkapan ini dilakukan tim Raja Wali Polres Muara Enim terhadap Nopran, pelaku penusukan yang menewaskan 1 korban dan 1 lainnya terluka tusukan senjata tajam. Pelaku ditangkap setelah 4 hari buron. Nopran ditangkap saat bersembunyi di rumah pamannya kawasan Tegal Binangun, Pelaju, Palembang. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan proses hukum. Pelaku mengaku melakukan penusukan karena sakit hati dengan korban yang sempat memukulnya saat menyaksikan konser musik artis ibu kota di Gor Pancasila Muara Enim. Aku digocok tadi Pak, di konser tadi. Berapa kali kau digocok tuh? Pertama sekali ditaboknya di belakang kepala aku Pak. Itu pertama kau tuh memang nak belagu apa ngalah? Tidak Pak, lah ngalah, aku lah mohon-mohonan sama dia. Lah minta maafnya sama dia. Ada juga aku minta maaf sama yang gendut itu, kayak tanya Pak. Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP Tony Saputra menyatakan motif penusukan yang menyebabkan 1 korban tewas dan 1 lainnya kritis dipicu pelaku sakit hati terhadap korban yang memukulnya saat menonton konser musik. Tersangka ini memanjat pagar atau di pagar panggung bersentuhan dengan korban, dan korban mengajak berkelahi. Tapi tersangka tidak mau. Namun korban sendiri masih tetap mengancam untuk melakukan ataupun mengajak berkelahi. Korban juga tidak mau, ketemu lagi, akhirnya dia pukul si tersangka ini. Oleh korban dipukul. Nah, mungkin karena itu tersangka dijerat pasal 340 dan pasal 338 dengan ancaman hukuman mati. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan.
Klinik Pratama Benings atau yang lebih akrab dikenal dengan Benings Klinik menggelar grand opening klinik baru di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang. Klinik kecantikan ini memberikan layanan treatment dengan teknologi Pico Laser. Grand opening Benings Klinik di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang ini dihadiri langsung CEO Bening Indonesia Group, Dr. Oki Pratama, Brand Ambassador Nasional Benings Klinik Aurel Hermansyah dan Torik Halilintar. Grand opening ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita, didampingi Brand Ambassador Nasional Benings Klinik Aurel Hermansyah dan Torik Halilintar. CEO Benings Indonesia Group, Dr. Oki Pratama menyatakan pemindahan klinik ke lokasi baru ini untuk memudahkan pasien dan memaksimalkan pelayanan. Saat ini Benings Klinik terus mengemban sayap di Indonesia. Dari 46 cabang yang diumumkan, saat ini sudah resmi dibuka 24 cabang, salah satunya di Palembang. Beragam treatment dihadirkan bagi pasien, salah satunya yang terbaru adalah Pico Laser sesuai dengan image Benings Klinik sebagai laser center, meskipun masih banyak treatment lainnya yang bisa dinikmati pasien. Ya, kami memiliki laser Pico Sure, itu merupakan laser termahal, tercanggih dan termahal di dunia. Itu nomor satunya termahal di dunia. Terus juga kami dikenal sebagai laser center di Indonesia ini, otomatis kami lebih menekankan untuk teknologi, yaitu untuk kekuatan lasernya, jenis-jenis lasernya. Jadi kalau seandainya orang datang ke Benings Klinik, biasanya image-nya itu lasernya, gitu. Jadi walaupun kami punya treatment untuk face contouring, misal botox, filler, benang, ataupun untuk slimming kami punya cryolipolysis, ada punya cool sculpting kayak gitu. Tapi kami lebih menekankan untuk dikenal orangnya sebagai laser center. Maka dari Selain lengkap dan sudah mengantongi sertifikat super brand, CEO Bening Indonesia Group menekankan jika perawatan di Benings Klinik ramah di kantong mulai dari Rp100.000 untuk basic facial. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ada yang unik dari Karnaval Budaya Pelajar SMK yang digelar di Kabupaten Oki. Para peserta karnaval memakai pakaian adat serta menampilkan kreasi hasil karya anak bangsa. Karnaval budaya yang ditampilkan saat Festival Seni Budaya Pelajar SMK se-Sumatera Selatan di Kabupaten Oki ini cukup menyedot perhatian warga. Setelah beberapa tahun vakum akibat pandemi COVID-19, kini masyarakat kembali terhibur dengan hadirnya Karnaval budaya. Uniknya saat karnaval berlangsung, para peserta mengenakan pakaian adat berbagai daerah, berbaju pengantin, manusia bertopeng, pakaian kerajaan seperti Kerah Sakti, Hanoman Dewi Peri, burung cendrawasih, dan robot. Bahkan penonton dikagetkan dengan peserta berpakaian horor, pocong, dan genderuwo. Tak sedikit anak-anak yang menonton pun kucar-kacir dan menjerit ketakutan. Selain itu, peserta karnaval juga menampilkan kreasi karya anak bangsa dari pelajar SMK. Karnaval ini dilaksanakan dalam rangka Festival Seni Budaya Pelajar SMK se-Sumatera Selatan yang diikuti seluruh kabupaten kota. Kabupaten Oki menjadi tuan rumah penyelenggara dan berhasil menjadi juara umum. Hal ini sangat diapresiasi Bupati Oki karena selain menghibur, juga melestarikan adat budaya leluhur. Luar biasa, itu yang diadakan yang kedua, mudah-mudahan ini tidak putus program dari Pak Gubernur untuk terus melanjutkan agar jati diri anak bangsa ini selalu ingat akan leluhurnya, adat istiadat budaya mereka. Sekolah itu pasti siap ya, pasti senang demi untuk kemajuan anak didiknya, siswa-siswinya, dan siswa pun antusias. Termasuk, bukan hanya siswa, termasuk juga masyarakat. Sangat luar biasa. Karena dengan ada kegiatan ini tentu bertumbuh kembangnya ekonomi khususnya masyarakat kita di Kejagung ini. Kedepan gelaran seni budaya diminta menjadi agenda rutin yang kontennya harus ditambah, seperti lomba bahasa Jepang dan bahasa Korea. Dari Ogan Kobring Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Riri Komaraini, sampai jumpa.